Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Roswita. Saya sebagai dosen mata kuliah keperawatan keluarga, program studi sarjana terapan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan disimulasikan dalam video ini yaitu mata kuliah keperawatan keluarga dengan materi pengkajian keperawatan keluarga. Bobot mata kuliah keperawatan keluarga adalah 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi sarjana terapan keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Mata kuliah ini membahas tentang konsep keluarga, konsep keperawatan keluarga, tren dan isu, serta aplikasi asuhan keperawatan keluarga. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Lulusan mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, lulusan mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, serta masyarakat dengan mengutamakan keselamatan individu dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga terdiri dari 1. Mampu memahami konsep keluarga sejahtera. 2. Mampu memahami konsep keperawatan keluarga. 3. Mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga. Dan bentuk pelajaran pada mata kuliah ini adalah tatap muka dan praktikum laboratorium dengan metode case study, demonstrasi, dan role play. Pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS. Evaluasi pada pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari tugas sebesar 25%, proyek individu 20%, tugas case study sebesar 20%, ETS atau UTS 10%, 5 UAS atau EAS 10%, yang keenam OSCE 10%, yang terakhir adalah sikap sebesar 5%. Demikian penjelasan terkait mata kuliah keperawatan keluarga. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan cuplikan proses pengajaran yang akan saya lakukan secara langsung di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-9 tentang pengkajian keperawatan keluarga. Kalau keperawatan keluarga ada 2. Ada tahap 1, itu pengkajiannya tentang masalah kesehatan keluarganya. Yang kedua adalah tentang bagaimana kemampuan keluarga melakukan tugas kesehatan keluarga yang ada 5. Kita masuk ke tugas kesehatan keluarga. Jadi penjajakan yang kedua, nanti kita bertanya tentang tugas kesehatan keluarganya. Yang 1, mengenal masalah kesehatan keluarga. Ini harus kalian hafal ya. Yang kedua adalah mengambil keputusan mengenai tindakan keperawatan yang tepat. Yang ketiga, merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, memelihara lingkungan rumah yang sehat. Yang kelima, yang terakhir adalah kemampuan keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat. Keluarga, pengajiannya apa aja? Data umum. Isinya adalah nama, kakak, alamat, suku, bahasa, menggunakan apa, ada jarak pelayanan ke kesehatan, jarak ke pelayan kesehatannya berapa kilo, misalkan dari rumah ke puskesmas 10 kilo atau 5 kilo, dan alat transportasi yang digunakan ya. Ini di data umum, jadi biasanya ini bentuknya tabel ya. Lanjut ke riwayat dan tahap perkembangan keluarga.
Nah, ini masuknya di kondisi seluruh anggota keluarga dari umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tanda-tanda vitalnya juga kita cek satu-satu, status imunisasi, dan status kesehatannya seperti apa. Ada masalah kesehatan penyakit satu-satu ada atau enggak. Ya. Lanjut ke data lingkungan. Nah, data lingkungan ini apa aja? Tadi yang saya bilang ada ventilasi, dilihatin rumahnya ventilasinya gimana, ketutup semua ternyata misalkan. Terus penerangannya seperti apa. Kondisi lantai, tempat pembuangan sampahnya tertutup atau enggak. Itu harus dilihat juga. Lanjut ke struktur keluarga. Nah, struktur keluarga ini ada struktur peran, nilai, komunikasi, dan kekuatan di keluarganya. Nanti kalian masing-masing role play menanyakan hal ini ya, jadi pengkajian. Nanti ditentukan sekelompok yang mana yang menjadi perawat, mana yang menjadi anggota keluarganya ya. Lanjut, ada namanya fungsi keluarga. Ada fungsi efektif, fungsi sosialisasi, ada fungsi perawatan kesehatan. Nah, yang tadi pertanyaan yang 5 tahap penjajakan yang kedua masuknya di sini ya, di fungsi keluarga. Nanti diisinya. Masuknya di situ. Terus yang terakhir yang kita tanyakan adalah coping. Ya, isinya coping apa aja, stresor jangka pendek, jangka panjang, strategi copingnya bagaimana. Gimana cara kita menanyakan tentang coping? Coping, ada masalah gimana kita startnya? Bagaimana? Itu coping. Nah, berarti kita menanyakan masalahnya dulu dong, berarti yang pertama. Ya. Gimana cara menanyakan ke keluarganya? Ya, masalah yang paling dirasakan keluarga saat ini, benar. Itu yang jangka pendek. Atau yang jangka panjang misalkan yang sudah lewat tapi masih dirasakan sampai sekarang. Itu boleh tanyakan. Dan bagaimana keluarga menyikapinya itu namanya coping. Oke, kita lanjut di penjajakan tahap 2, pengkajian penjajakan tahap 2. Nah, isinya adalah pengertiannya dulu, pengkajian keperawatan keluarga tahap 2 adalah langkah kedua dalam proses keperawatan keluarga setelah pengambilan data yang awal. Nah, tahap ini berfokus pada pengumpulan data lebih lanjut, identifikasi masalah kesehatan keluarga, dan pemahaman keluarga terhadap mengatasi masalah. Ya. Tujuannya adalah memperdalam pemahaman tentang masalah kesehatan yang dialami keluarga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan keluarga, menilai kemampuan keluarga dalam tadi 5 tugas kesehatan keluarga yang kita nilai. Tadi masuknya di format pengkajian di bagian apa? Fungsi keluarga. Benar, nanti ditulisnya di situ ya. Oke, lanjut. Kita mulai tadi ya, tahap 1, kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Tadi saya bilang, seberapa baik keluarga memahami masalah kesehatan yang dialami termasuk penyebab, tanda gejala, dan sebagainya. Sampai paham. Selanjutnya yang kedua adalah kemampuan keluarga mengambil keputusan. Kemampuan keluarga mengambil keputusan perawatan mengambil keputusan terkait perawatan kesehatan anggota keluarganya yang sakit. Nah, kalau ada yang sakit, bagaimana keluarga memutuskan untuk merawatnya? Apakah tidak usah dikasih obat, ataukah perlu ke pelayanan kesehatan? Nah, ini kemampuan keluarga mengambil keputusan. Yang ketiga tadi apa tugasnya? Ya, kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, ini dilihatnya dari kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat yaitu memelihara lingkungan yang sehat. Ini dilihatnya dari kemampuan keluarga dalam memelihara keluarga yang sehat. Yang terakhir, memanfaatkan fasilitas kesehatan. Nah, seberapa sering keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan dan jenis pelayanan apa? Apakah sering ke Posbindu? Ataukah ke puskesmas? Atau ke dokter? Atau kadang-kadang malah ada yang ke apotik ya, biasanya hanya menanyakan di apotik obatnya apa, ada ya. Itu harus dicatat dan harus ditanyakan. Oke, selanjutnya
pengkajian isinya biasa tadi yang data fokus dari awal sampai coping. Nah, kalau di keluarga nanti kita juga mengukur namanya ada tingkat kemandirian keluarga. Nah, ini kriterianya kita nilai nanti sebelum kalian melakukan intervensi dan terakhir adalah setelah apakah ada perubahan tingkat kemandirian keluarganya atau enggak. Jadi kita lihat ini kriterianya. Nah, ini tingkatannya. Jadi tingkat kemandirian tuh ada 4. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Jadi kalau tingkat 1, keluarganya kemandirian tingkat 1 berarti dia bisa kriteria 1 dan kriteria 2. Begitu juga selanjutnya. Tingkat 2 berarti dia bisa sampai kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Kriterianya tapi harus kalian apa yang tadi ini. Nah, ya. Nanti kalian nilai tingkat kemandirian di awal sama setelah kalian selesai melakukan asuhan keperawatan. Itu bisa dilihat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya sampai sini? Boleh. 5. Oke, ini ya. Oke, jadi kalau kalian misalkan nanti kalian dapat keluarga, ternyata keluarganya nggak pernah ke dokter, mungkin ya kan? Ternyata ke mana? Ke orang pintar. Ke mana? Profesor. Dukun ya. Oke, ke dukun. Itu dicatat nggak di pengkajian? Catat nggak? Catat. Itu termasuk masalah nggak? Masalah. Kira-kira bagaimana kalian melakukan intervensinya? Edukasi. Terus apa lagi? Edukasi tentang apa nih? Fasilitas. Tentang apa? Penyakit atau apa? Edukasi tentang apanya? Kira-kira apa? Kalau kita mau mengenalkan fasilitas, berarti kan kita edukasi tentang fasilitas, ya kan? Misalkan, Bu, kalau daftar di apa kita harus punya apa kalau ke puskesmas? BPJS. Ibu kalau punya BPJS berobat gratis, misalkan penyakit hipertensi, TB, obatnya tuh gratis, ngambil di puskesmas, pemeriksaan gratis, terus ada pemeriksaan gigi, kalian harus tahu, harus ngasih tahu ke keluarganya manfaatnya. Terus apa lagi? Syarat-syaratnya harus tahu juga, ngasih tahu. Ternyata setelah kita kasih tahu syaratnya banyak, terus keluarganya nggak mau gimana? Misalkan syaratnya harus ini, terus keluarganya nggak mau gimana cara kita? Dibantu, benar. Kita berkoordinasi, makanya kita ada peran kita sebagai jadi kita tanya ke pihak puskesmas bagaimana pendaftaran, nanti kita bantu keluarganya untuk mendapatkan mendaftar di puskesmas. Ya, sampai situ. Berarti kalau memang di penjajakan tahap 2 di tugas kelimanya ada masalah, berarti itu masalah kesehatan itu bisa diangkat di diagnosa nanti. Oke, ada lagi yang mau ditanya sampai sini? Boleh. Bagaimana jika lingkungan keluarganya tadi tidak ada ventilasi dan juga tidak ada biaya untuk membuat ventilasi pelan-pelan bagaimana? Oke, gimana? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Rumahnya ternyata tertutup gitu ya? Gelap. Gelap nggak? Pakai gelap. Oke, gelap juga. Oke, gimana cara kita? Kolaborasi sama siapa? Sama siapa? Dinas sosial. Ayo gimana? Keluarganya ekonominya bagaimana? Ekonominya di bawah. Ayo gimana? Ini pasien keluarga binaan kalian nih. Dinas sosial iya, emang ada mau. Ayo gimana? RT. Boleh, kolaborasi boleh kalau memang keluarganya benar-benar memerlukan. Terus yang bisa kan kita harus mencari cara ya strategi yang efisien tapi efektif. Kira-kira gimana kalau dia nggak punya ventilasi? Ada dong caranya masih. Rumahnya dibolongin katanya. Apa? Coba. Benar, buka pintunya.
Pasti di setiap rumah ada pintunya kan? Kalau pintunya ada dua, depan dan belakang, berarti harus dibuka depan dan belakang, ya kan? Supaya udaranya mengalir dari depan ke belakang atau sebaliknya gitu. Gitu. Kalau nggak ada apa, nggak ada lawangnya, nggak ada pintunya, masuknya lewat mana mereka? Ya nggak mungkin kan? Oke, terjawab ya. Walaupun kita nggak bisa kolaborasi, kita cari cara yang efektif, efisien, supaya mengakali bagaimana sumber daya yang ada di rumah. Contoh misalkan pakai kipas angin supaya udaranya bertukar, itu bisa. Tuh. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak ada jendela sih ya. Satu jendela ada ya. Mungkin ventilasi yang di atas ya, yang jarang ya. Sekarang rumahnya ketutup kan. Rumah modern tuh biasanya gitu. Tapi biasanya di atasnya kebuka, ya kan? Ada rooftop gitu ya. Oke, yang dibutuhkan sama keluarga. Ajarin cara mengompres misalkan. Terus cara mengompres yang benar ya. Terus bagaimana mencegah terjadinya kejang demam, itu harus kalian ajarin. Jadi harus menyesuaikan, nggak harus plek ketiplek ya. Itu jelas sampai sini? Jelas. Oke, kalau pengkajian aman, kita masuk ke analisis data. Analisis datanya sama ya, sama kayak keperawatan yang lain. Yang membedakan adalah tadi, pengkajiannya pasti lebih banyak karena yang harus kalian kaji itu lebih banyak. Bener, anggota keluarganya banyak. Nah, kalau data dari data objektif, data subjektif, data laboratorium boleh dimasukin. Nanti kalau etiologi itu apa? Berhubungan dengan masalahnya, masa keperawatan itu disesuaikan dengan diagnosa keperawatan yang ada di buku CKI. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, aman ya. Untuk pengajian keperawatan keluarga nanti kita akan melakukan role play, masing-masing kelompok melakukan pengkajian. Kemarin kesepakatnya adalah kelompok, jadi satu kelompok itu ada yang berperan sebagai perawat, ada yang berperan sebagai keluarga. Jadi kalian masing-masing menentukan masalah kesehatan yang ada. Dan sudah saya tentukan juga ya, kalian masuk ke keluarga. Kelompok 1 dapat tahap perkembangan keluarganya apa, kelompok 2 tahap perkembangannya apa. Jadi tolong disesuaikan. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke. Jelas? Jelas? Yang sebelah sini jelas? Oke, berarti saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.